darah, tekanan pada pembuluh darah ya. Betul. Padahal kita tahu yang namanya jantung itu adalah tugasnya memompa. Iya. Ketika memompa, tekanan darahnya tinggi, otomatis itu bebannya meningkat. Awalnya sih fine-fine aja mungkin Iya. tetapi lama-kelamaan akan payah juga. Oh gitu ya. Akan mengalami penurunan fungsi pompa tadi sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi memang apa istilahnya kalau misal orang itu kebetulan kena penyakit seperti itu, kalau misalnya dia apa istilahnya pengobatan memang harus rutin ya. Kalau misal udah kena itu memang harus kena apa enggak itu dok? Kalau misal dia kan punya penyakit darah tinggi, terus akhirnya lari ke jantung. Apa itu karena memang sepertinya harus dua sisi istilahnya kalau udah penyakit ini harus kena ini apa memang bisa dihindari dok? Baik, pengobatan pada pasien-pasien lemah jantung itu pada umumnya tiga utama ya. Yang pertama perubahan gaya hidup, kemudian dokter akan pasti menangani penyebab. Kalau keluhan gagal jantungnya diobati secara maksimal tapi penyebabnya tidak diobati, sia-sia ya, karena ini justru pemicunya. Kemudian yang ketiga akan menangani keluhannya. Itu tiga hal yang utama. Secara garis besar seperti itu. Gitu. Oke deh, iya dok. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan mengenal apa itu lemah jantung ya dok ya. Dan ini ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WA Radio Lisama Pekalongan ini dok. Nanti pertanyaannya masih banyak juga nih. Dan kita juga masih akan kembali lagi ya, Dokter Jalu nanti bakal ada info ya dari Dokter Jalu ya terkait dengan Rumah Sakit HA Zaki Junaid, dan kita akan kembali ya setelah yang ini dulu. Tetap di Konsul Dokter.
Oke, masih dari kawasan Yuda Bakti 77 Medono Pekalongan ya. Nabila masih setia menemani pagi hari Anda di Konsul Dokter dan masih bersama dengan Rumah Sakit HA Zaki Cunet ya. Oke, tema kita masih seputar mengenal apa itu lemah jantung ya. Sebelum kita ke Dokter Sandi Agustian lagi, wah, kita ke Dokter Jalu dulu yang akan memberikan informasi ya terkait dengan promo-promo di Rumah Sakit HA Zaki Junet. Apa ini Pak Dokter? Iya, ini ada sedikit itu ya Mbak ya, pemberitahuan ya Mbak Nabila ya. Jadi di Rumah Sakit HA Zaki Junet Kota Pekalongan ini udah hadir layanan pemeriksaan dinos COVID-19 ya Mbak ya. Untuk biayanya sendiri ini 35.000 ya Mbak Nabila ya. Nah ini pelayanannya tersedia di instalasi rawat jalan RS HA Zaki Junet Kota Pekalongan. Untuk ketentuannya sendiri, sebelum dilakukan pemeriksaan, itu 30 menit sebelum melakukan tes, itu pastikan tidak makan, minum, dan merokok. Nah, untuk hasilnya, itu dapat diambil 30 menit setelah pengambilan sampel. Untuk pelayanannya sendiri, itu setiap hari pukul 8 hingga pukul 7 malam. Untuk info pendaftarannya, bisa menghubungi Mas Agus dan Mas Rifki. Untuk Mas Agus, nomor handphonenya 0856 4339 8772. Untuk Mas Rifki 0816 697 830. Satu lagi ya Mbak ya. Jadi ini di Rumah Sakit HA Zaki Junet Kota Pekalongan juga ada pelayanan radiologi yang sudah hadir 24 jam ya. Jadi tersedia untuk pemeriksaan radiologi organ toraks, pemeriksaan radiologi organ kepala, pemeriksaan radiologi organ ekstremitas dan persendian, pemeriksaan radiologi vertebra sertikal, torakal, lumbal, sakral dan coccygeus, dan yang terakhir pemeriksaan radiologi abdomen. Jadi untuk keunggulannya nih Mbak ya, kualitas gambarnya lebih bagus dan hasil fotonya bisa lebih cepat. Ya, itu aja Mbak. Lebih bening juga. Iya, lebih bening, bagus ya. Oke, itu aja informasi ya dari Rumah Sakit HA Zaki Junet. Makasih Pak Dokter. Makasih Mbak Nadia. Oke, kita kembali ke Dokter Sandi. Wah, ini Dokter Sandi banyak banget nih DM juga WA yang udah masuk ya. Terkait dengan tema kita pagi hari ini mengenal apa itu lemah jantung ya. Nah, ini tadi pertanyaan yang pertama tadi Dok terkait dengan masih dengan jantung ini dari siapa tadi sebentar udah dibuka. Assalamualaikum pagi Pak Dokter dan Mbak Nabila dari Ibu Tuti yang ada di Binagria mau bertanya kepada dokter apakah pada penyakit lemah jantung yang mengalami gejala tangan sering berkeringat dingin dan juga jantung berdebar-debar. Nah, itu tanda-tanda maksudnya gimana tuh Dok ya? Langsung aja. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin ini jawabannya fakta atau mitos gitu ya. Iya betul. Jadi memang betul ya pada pasien dengan gagal jantung itu bisa mengeluh keringat dingin ya. Tetapi tidak semua keringat dingin itu pasti karena jantung karena lemah jantung atau gagal jantung ya. Mekanisme gimana? Jadi ketika jantung itu tidak bisa memompa dengan optimal, kan peredaran darahnya tidak maksimal ya. Tentu alam bawah sadar kita itu memberikan arahan kepada jantung untuk berdetak lebih cepat lagi, ayo bekerja lebih banyak lagi, lebih sering lagi ya, sehingga mengibatkan terpicunya saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini selain meningkatkan frekuensi denyut jantung juga bikin keringat dingin di tangan gitu. Itu yang pertama. Kemudian keringat dingin pada pasien jantung itu bisa diakibatkan karena karena pompa jantung itu tidak bisa dialirkan secara maksimal ke seluruh tubuh sehingga darah itu tidak mampu ke tangan, ke kaki sehingga itu tadi keluar gejala keringat dingin. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua yang namanya keringat dingin itu selalu gagal jantung. Misal kalau kita mau ujian gitu ya, deg-degan. Itu juga keluar ya. Betul. Keringat dingin itu banyak sekali penyebabnya ya. Bisa karena jantung, bisa juga karena
penyakit yang lain. Jadi kita harus menggali lagi nih, apakah ada gejala-gejala yang menyertai yang lain ya. Jangan kita fokus pada keringat dinginnya saja. Jadi begitu Mbak Nabila. Dari Bu Tuti ya tadi ya kalau nggak salah ya. Terus itu kalau berdebar-debar gimana dok? Iya. Nah ini berdebar-debar, melihat cowok ganteng atau misal orang yang kita suka katanya berdebar-debar, apakah itu jantung? Nah itu bingung sendiri. Iya. Berdebar-debar itu tadi ya seperti saya jelaskan bahwa ini mekanisme kompensasi. Ketika pompa jantung tidak maksimal, maka otak kita menyuruh jantung, ayo, karena pompa kamu tidak mencukupi kebutuhan dari seluruh tubuh, ayo lebih sering lagi denyutnya. Itu akhirnya dia deg-degan. Dibikin deg-degan sama saraf bawah sadar kita biar lebih cepat. Harapannya adalah keluaran dari darah itu lebih banyak. Yang misal kalau normalnya ya sekali denyutan itu 50 cc, pada pasien lemah jantung bisa jadi 25 cc, kan kurang tuh. Untuk mengkompensasinya harus 2 kali lipat kecepatannya. Yang tadinya 1 menit mungkin 80 kali, berarti dipercepat lagi 150 kali menit. Akhirnya deg-degan si pasien tersebut atau orang tersebut. Begitu Mbak Nabila. Berarti nggak ada hubungannya sama jantung lemah ya? Ya mungkin berhubungan juga, itu salah satu bentuk kompensasi. Pada pasien lemah jantung kompensasinya karena tadi pompanya nggak maksimal dengan cara meningkatkan frekuensi. Berhubungan gitu ya. Oke, berarti ada hubungannya, cuman nggak sepenuhnya ya dok ya? Betul, ada hubungannya tapi tidak selalu. Jadi kalau tadi jawabannya fakta atau mitos, ya setengah fakta dan setengah mitos kali ya. Tergantung dari itu tadi. Pada kasus apa atau saat apa. Gitu ya. Terus ini dok, itu berarti tadi pertanyaannya udah dijawab ya. Buat Bu Tuti ini ya, semoga saja lebih mengerti dengan jawabannya dari Pak Dokter. Terus dari Mbak Sari yang ada di Sapuro ini sudah WA di Radio Wali Songo Pekalongan ya. Saat yang paling baik ya untuk periksa jantung itu kapan ya Pak Dokter? Apakah harus nunggu kita sakit dulu atau gimana? Gitu dok pertanyaannya. Baik, ini dari Bu Sari tadi ya, kalau nggak salah ya. Di Sapuro. Di Sapuro. Saat kapan terbaiknya? Ya kalau bilang terbaiknya ya sebelum terjadinya gejala ya, terutama pada orang-orang mungkin dengan keturunan atau keluarga ada riwayat tensi tinggi, kemudian gula, kemudian kolesterol. Itu harus hati-hati karena beliau ini atau orang ini ada kemungkinan untuk terjadinya faktor resiko tadi. Yang kita tahu faktor resiko itu bisa bikin lemah jantung atau gagal jantung. Gitu. Jangan-jangan ternyata kita ada dari salah satu kita nggak ngerti, ternyata kita diabetes atau kita tensinya tinggi. Nah itu harus diobati. Ya. Kemudian juga perlu kita evaluasi apakah tensi tinggi ini sudah mengakibatkan efek ke jantung, lemah jantung apa tidak. Begitu Mbak Nabila. Gitu ya. Oke, berarti ini buat Mbak Sari yang ada di Sapuro ya, tetap meriksa, tapi nggak usah nunggu istilahnya kita sakit ya. Betul. Apalagi yang punya penyakit riwayat ya istilahnya riwayat jantung dan lain-lainnya ini memang perlu ya dok ya diperiksa jantungnya. Terus ini ada berikutnya juga dari Bapak Rozi nih Pak Dokter ya. Olahraga yang berlebihan apakah itu bisa menyebabkan kita lemah jantung Pak Dokter? Kan kita lihat ya di televisi itu banyak banget artis-artis yang katanya habis berolahraga nggak taunya dia meninggal dunia. Apakah itu karena dia olahraganya terlalu berlebihan atau gimana ini Pak Dokter? Baik, terima kasih ini dari Pak Rozi ya. Iya. Tentu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya betul. Apapun itu ya, termasuk olahraga. Mungkin yang disebutkan Pak Rozi itu tadi pada kasus penyakit jantung koroner, ya, karena sifatnya yang namanya penyakit jantung koroner itu mendadak. Betul. Kita lagi bekerja, kita lagi olahraga, tiba-tiba terjadi serangan, gitu. Jadi memang tidak baik. Sebaiknya bagaimana kalau olahraga itu? Ya. Olahraga untuk kesehatan jantung atau pada pasien-pasien jantung itu baiknya yang bersifat aerobik Mbak Nabila. Oh iya. Ya. Jadi begini Pak Rosi tadi, bersifat aerobik. Aerobik itu adalah yang bisa meningkatkan kapasitas
dari paru dan jantung. Oh, Ya, gitu. olahraga terbaik itu seperti itu, bukan ya angkat beban. Iya, terus Catur. oh, kalau catur mikir ya dok ya. Oke. Terus berarti nge-gym atau gimana gitu ya? Nge-gym terus termasuk itu berlebihan atau gimana dok? Oke, kalau berlebihan yang bisa mengerti adalah dirinya sendiri ya. Kita tidak bisa memaksakan setiap orang itu sama. Iya. Ya. Pada orang lemah jantung tentu itu tidak baik. Iya. Tidak baik itu nge-gym karena bebannya terlalu tinggi ya, termasuk ke dalam olahraga yang berat. Ya. Kemudian lanjut lagi Mbak, mungkin tadi yang sifatnya aerobik ya. Terus kalau bisa olahraga itu terutama bagi pasien-pasien lemah jantung sifatnya santai, tidak tertekan, tidak perlu yang istilahnya berkompetisi, ya. Itu akan mengalami beban, bukan akan meningkatkan kapasitas dari jantung paru. Kemudian kalau bisa itu durasinya minimal 15 menit, Mbak. Oh, ya, nggak boleh lama-lama ya? Minimal. Minimal. Jadi, oh, kemudian, itu paling sedikit. Ya. Jangan sampai kita misal olahraga jogging 3 menit selesai. Enggak, kalau maksimal gimana dok? Maksimalnya? Jadi kalau secara panduannya adalah seminggu itu kurang lebih 70. Kalau menggunakan derajat olahraga sedang itu sekitar 150 menit, Mbak. Oh, 150 menit ya. Tapi 150 menit tidak boleh dilahap dalam satu kali. Ya. Misal frekuensinya 3 kali dalam seminggu atau 4 kali dalam seminggu. Jadi kalau 3 kali dalam seminggu itu kan bisa 50 menit ya, ya tidak sampai 1 jam gitu. Jangan sampai 1 minggu itu kita lahap 1 kali, kemudian minggu depan 1 kali lagi, itu membebani dari jantung. Gitu. Oh gitu ya, malah berlebihan, malah jantungnya terjadi beban. Nah akhirnya itu yang bisa menimbulkan kematian dok ya? Betul, apalagi pasien dengan faktor resiko penyakit jantung koroner, misal orang tersebut kolesterolnya tinggi. Oh iya. Kemudian pasien-pasien dengan diabetes, ya, ini kan bisa terjadinya plak atau penyumbatan ya di dalam atau penyempitan dalam pembuluh darah. Ketika mungkin orang tersebut hanya aktivitas ringan, bekerja ringan, aktivitas ringan, tidur, istirahat tidak masalah. Tetapi ketika kita olahraganya berat, apalagi tidak pernah olahraga, akhirnya kan jantung butuh tenaga ekstra. Tiba-tiba langsung cepat ya jantungnya. Tiba-tiba terjadi penyumbatan itu tadi. Akhirnya bisa jadi serangan jantung. Oh, gitu ya. Begitu. Terus ini ada juga dok ya, pertanyaannya dari Bapak Furkon ya. Masih dari Kota Pekalongan. Ini mau bertanya, saya ini kan bukan perokok ya, terus juga bukan yang suka begadang ya. Tapi kok langsung tiba-tiba kena penyakit jantung dok. Nah ini saya periksa tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba periksa ternyata saya kena jantung dan harus dirawat ya. Soalnya badan tiba-tiba lemes gitu ya. Padahal saya ini bukan perokok, bukan orang yang suka begadang. Apakah karena pekerjaan saya yang menuntut istilahnya pemikiran terus ya, kerja di depan komputer, terus dia banyak mikir, harus mengeluarkan ide-ide. Apakah itu berhubungan dengan jantung juga dok atau gimana maksudnya? Ini orangnya bertanyanya seperti itu dok, katanya didiagnosis kena jantung, padahal dia nggak merokok juga nggak suka begadang katanya. Baik, mungkin kita perlu gali ya pada Bapak, siapa tadi namanya? Furkon. Pak Furkon ini. Sebenarnya beliau ini ada faktor-faktor resiko nggak yang menyebabkan gitu ya. Beliau ini didiagnosa lemah jantung ya. Mungkin kita perlu bahas sedikit mengenai penyebab kali ya Mbak ya. Iya, penyebab. Ya, penyebab pada orang dengan lemah jantung itu yang pertama yang tersering adalah tensi tinggi. Yang seperti dijelaskan tadi bahwa kalau tensinya itu tinggi, otomatis beban jantungnya tinggi. Lama-lama jantung akan payah. Gitu ya. Yang kedua, penyakit jantung koroner ya. Kemudian yang ketiga, pada orang-orang dengan gangguan irama jantung. Jantung itu kan normalnya berdetaknya ritmis ya. Serambi bilik. Tapi pada beberapa kasus biliknya detaknya kencang sekali, tidak beraturan. Nah, ini kan bikin
pompanya juga tidak maksimal ya Mbak ya. Iya. Kemudian pada orang-orang dengan jantung bawaan, misal sekatnya bocor, katupnya bocor, ini kan bikin pompanya juga nggak baik. Kemudian ada infeksi, bisa jadi infeksi di otot jantung. Ini yang kemarin lagi ya. Ternyata COVID itu tidak hanya mengakibatkan di gangguan di paru, ternyata bisa juga mengakibatkan di infeksi di jantung. Itu. Kemudian apakah ada gangguan di katup? Ya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau katupnya bermasalah ya pompanya juga nggak baik. Atau penyakit-penyakit yang lain. Misal dia gagal jantung, gagal ginjal, itu juga bisa berefek ya. Atau ada pasien-pasien dengan penyakit paru, ya. Ketika itu bisa paru-paru pun ya. Awalnya mungkin TBC ya. Betul. TBC, kemudian lama-lama kok ternyata didiagnosa gagal jantung kok bisa? Ya bisa saja karena paru-paru itu berhubungan dengan jantung kanan. Jantung kanan itu kan memompa ke arah paru-paru. Ketika terjadi infeksi, tekanan di paru-paru, di pembuluh parunya akan tinggi, sehingga lama-lama juga bikin lemah jantung, pompanya tidak maksimal. Gitu. Jadi ini perlu kita cari nih, Pak Furkon ya. Sebenarnya Bapak Furkon ini ada riwayatnya sebelumnya ada apa? Tidak mungkin ujuk-ujuk lah bahasa langsung ya. Pasti mungkin karena dia kena mungkin paru-paru atau yang lain-lainnya. Mungkin tidak terdeteksi ya Dok ya, penyakit-penyakit yang lainnya. Nggak mungkin ya, karena berarti bukan karena kepikiran atau gimana Dok ya. Pikiran jadi penyakit jantung itu mungkin nggak Dok? Mungkin saja ya, tapi tidak secara langsung. Misal orang dengan beban stres tinggi, akhirnya bisa meningkatkan tensi. Meningkatkan tensi akhirnya tadi seperti saya bilang. Bisa kena jantung. Betul. Oh gitu ya. Jadi nggak langsung ya pikiran terus langsung ke jantung, nggak mungkin ya Dok ya. Oh ya Dok, ini juga ya pertanyaan titipan sih dari tetangga saya. Dia kebetulan ya juga jantungnya udah dipasang ring ya. Nah ini kalau orang yang kena penyakit seperti itu, apakah setiap hari dia harus meminum obat seumur hidup karena dia sudah dipasang ring itu Dok? Gimana Dok? Mungkin ini pada kasus berarti penyakit jantung koroner ya. Iya. Pada orang yang mengalami serangan jantung atau penyumbatan pembuluh darah jantung, koroner, itu salah satu pengobatan dengan pemasangan ring atau cincin. Cincin ini adalah benda asing. Benda asing yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah jantung. Benda asing ini sifatnya bisa bikin gumpalan darah. Darah itu menggumpal. Kalau gumpalan darahnya terjadi gimana? Ya bisa juga akhirnya kembali terjadinya serangan jantung. Gitu. Jadi pada orang-orang dengan pemasangan ring biasanya mengkonsumsi itu anti trombosis atau anti penggumpalan darah. Tetapi pada saat ini ketika teknologi semakin baik, durasi penggunaan anti koagulasi ini bisa dipersingkat, bisa dipersingkat. Gitu. Itu istilahnya tidak. Kalau misalnya dia berarti nggak seumur hidup atau gimana Dok? Sampai dia itu dicopot atau memang harus dipasang terus seumur hidupnya dia? Cincin ini ya maksudnya ini harus dipasang seumur hidup ya, karena kalau dilepas ya terjadi penyumbatan lagi. Gitu ya. Jangankan dilepas Mbak Nabila. Pada beberapa kasus ya, tidak banyak. Itu kalau pasiennya tidak taat, tidak minum obat pengencer darah itu tadi, bisa terjadinya penyumbatan ulang. Atau istilahnya, jadi harus mengonsumsi obat terus ya. Sudah dilebarkan, kemudian tidak taat minum obat pengencer darah sehingga tersumbat lagi. Gitu. Sayang kan emang. Iya betul ya. Dan itu pemasangannya katanya nggak usah ini langsung, pemasangannya di sini ya Dok ya. Betul. Yang saya tahu soalnya tetangga saya kayak masangnya dari sini kan. Loh, kok nggak di sini?
Itu memang ada hubungannya juga, Dok? Iya, pemasangannya tidak konvensional ya, Iya, dibuka jantungnya itu enggak, tapi pakai kateter ya. Jadi kita dokter akan memasukkan kateter seperti selang itu masuk ke pembuluh darah, bisa lewat lengan maupun ke paha ya. Kemudian kan kalau pembuluh darah pasti akan tertuju ke jantung. Gitu kemudian si kateter ini masuk ke jantung, kemudian masuk lagi ke pembuluh darah koroner, dicari mana penyumbatannya, kalau sudah ketemu pasang deh itu si cincin. Nah, dari dokternya nanti dibantu oleh alat-alat sehingga akan kelihatan mana yang terjadinya sumbatan. Dan biasanya dokter sebelum masuk ke ruangan khusus pemasangan sudah tahu, sudah punya bayangan bahwa oh ini ternyata penyumbatannya di daerah sebelah kanan. Itu bisa dilihat dari salah satunya mungkin gejala gitu ya. rekam jantung. Dari rekam jantung sudah sangat jelas di mana itu kira-kira penyumbatannya. Oke deh, wah ini pertanyaannya sangat ini banget dan jawabannya juga alhamdulillah. Ini ada di rumah pasti dengerin, aduh ternyata seperti itu ya. Wah ini masih ada satu sesi lagi nih Dok ya. Oke, sebelum kita pamitan nanti juga bakal ada info-info juga ya dokter ya. Oke, kita akan kembali lagi ya Sanak Ade Wali Songo. Masih di konsul dokter bersama dengan Rumah Sakit HA Zaki Junet.
Masih bersama Nabila yang menemani Anda ya. Masih di Konsul Dokter bersama dengan Rumah Sakit HAZaki Junet. Dan jangan lupa ya, hari ini ternyata Hari Jantung Sedunia. Iya benar ya Pak Dokter ya? Betul. Iya. Hari Jantung Sedunia. Hari Jantung Sedunia. Lebih tepatnya nanti tanggal 29 September Mbak Nabi. 29 September ya. Jadi topik ini dalam rangka peringatan Hari Jantung Sedunia yang jatuh nanti di tanggal 29 September. Oke, ini bertepatan juga ya. Jadi mungkin Anda yang kebetulan ya punya masalah dengan jantung-jantung, ini kayaknya tepat banget ada Pak Dokter Sandi yang bakal menjawab semua pertanyaan ya terkait dengan jantung. Nah ini ada pertanyaan terakhir ini Pak Dokter. Wah ini mau dijawab siapa ya, terserah deh. Ini dari Bodeh Pemalang ya. Pertanyaannya dari usia 11 bulan sampai 17 tahun tidak bisa berjalan dok. Nah terus tidak bisa bicara juga ya. Jadi mungkin ngomongnya agak terganggu ya. Katanya sih di diagnosa itu kena saraf. Nah, ini solusinya gimana nih dok? Dan apa harus periksa ke dokter atau gimana lagi? Mau dijawab dokter Sandi? Apa dokter Jalu? Monggo langsung aja. Ya, izin menjawab ya dokter Sandi ya. Monggo. Jadi kalau yang mengenai saraf karena memang ini biasanya tenang jantung, untuk pasiennya mengeluhkan saraf nanti bisa langsung datang aja ya Mbak Nabila ya ke Rumah Sakit HAZaki Junet Kota Pekalongan. Untuk klinik saraf sendiri ini di kita ada Dr. Sutanto SPS itu untuk harinya hari Senin, Jumat dan Sabtu pukul kalau yang hari Senin dan Jumat itu mulai pukul 4 sore hingga selesai. Kalau yang hari Sabtu itu pukul 11 hingga selesai. Jadi memang pertanyaannya tentang saraf kayak gitu ataupun ada keluhan-keluhan lainnya itu bisa langsung datang aja ke Rumah Sakit HAZaki Junet. Untuk pendaftarannya itu bisa langsung kunjungi website kita atau Instagram kita, nanti bisa di situ tersedia nomor WA-nya juga. Gitu ya Mbak ya. Oke. Terus ini Pak Dokter sebelum kita pamitan ya, ada yang mau disampaikan dulu untuk masyarakat nih yang kebetulan ada di rumah nih Pak Dokter ya. Kebetulan masyarakat ini banyak banget yang lagi mendengarkan di rumah. Informasi ya istilahnya sebelum kita pamitan himbauan-himbauan apa untuk masyarakat gitu Dok. Kayak apakah kita harus melindungi jantung kita dengan apa gitu ya, olahraga atau makan makanan apa gitu Dok, langsung aja. Oke. Mungkin pesannya ini aja ya, karena ini kan berkaitan atau berhubungan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia. Harapannya orang-orang dengan sakit jantung atau kita yang ada bakat atau kemungkinan untuk mengalami gangguan jantung bisa lebih aware, perhatian, lebih tertangani dengan cepat. Jadi kalau kita ada keluhan, ada masalah, itu monggo silakan saja mencari pengobatan atau pemeriksaan baik ke tenaga kesehatan terdekat atau bisa juga ke Rumah Sakit HAZaki Junet ya. Kemudian karena kebiasaan kita atau pasien-pasien kita kalau datang ke dokter biasanya sudah cari dulu tuh informasi, tanya dulu ke Mbak Google. Betul. Tanya dulu ke Mbak Google ya, kalau Mbak Google-nya kadang pas. Kalau nggak tahu. Kalau kadang melenceng kan, kadang bisa bikin orang stres dulu, padahal belum tentu. Gitu ya. Kadang berarti informasi di Mbak Google kadang nggak pas ya Pak Dokter ya. Nggak semua pas ya. Ada mungkin yang betul tapi tidak tidak pas untuk kasusnya gitu. Sedangkan kita atau pasien nggak ngerti pada kasus ini kita yang mana nih gitu. Harus diteliti ya. Diperiksakan ke dokter atau ke tenaga medis lainnya sehingga bisa dilakukan diagnosa lebih cepat sehingga terapinya atau tindakannya lebih pas gitu ya, tidak terlambat. Oke deh, iya. Makasih atas infonya dokter, dan untuk Pak Dokter Jalu juga makasih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak Dokter Jalu? Udah cukup ya Mbak Nabila ya. Cukup. Makasih banyak juga ya Mbak Nabila. Oke. Ya deh, makasih buat Pak Dokter Sandi juga Pak Dokter Jalu juga tim dari Rumah Sakit HAZaki Junet ya.
Dan terima kasih buat semuanya, buat Sanaka Dewa Wali Songo yang ada di rumah juga makasih atas ya partisipasi juga ya. Untuk Anda yang kebetulan mungkin mau istilahnya lebih tahu terkait dengan Rumah Sakit H.A. Zaki Cunet, bisa langsung ke IG-nya Rumah Sakit H.A. Zaki Cunet dan FB-nya juga. Jangan lupa juga tag Radio Wali Songo Pekalongan. Wah, ini juga 95,6 FM Radio Wali Songo Pekalongan. Akhirnya Nabila dan juga seluruh tim yang ada di sini pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021 Wali Songo FM berbagi makna.